Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita perhatikan. Baik, kita bertemu kembali bersama dengan saya, Kang Altaf. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya untuk seluruh sahabat transmigrasi di seluruh Indonesia terkait dengan lokus-lokus atau tempat ya, atau lokasi penempatan untuk calon transmigrasi di tahun 2023. Nah, nanti kita bahas habis sebagai media informasi untuk sahabat-sahabat calon transmigrasi yang wajib diketahui. Yang pertama, untuk tahun 2023 ke depan kita ada beberapa lokus ya, tepatnya di tahun 2023 itu sesuai dengan yang ada di rencana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu ada sekitar yang akan diberangkatkan adalah 200 KK ya, ada 200 KK. Ini yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat calon transmigran di seluruh Indonesia. Pertama adalah untuk rincian lokusnya. Yang pertama adalah ada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Pali. Itu nanti rencananya akan ditempatkan 20 KK. Kemudian yang kedua ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Poso, itu ada 15 KK. Lalu kemudian di Kabupaten Toli-Toli 20 KK. Jadi untuk di Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 35 KK. Lalu berikutnya ada di Provinsi Aceh ya. Khusus di Aceh ini ada di Kabupaten Simelu itu 15 KK. Lalu kemudian di Sulawesi Barat itu di Kabupaten Pasangkayu itu 20 KK. Lalu di Papua Barat itu di Kabupaten Teluk ya, Teluk Wondama itu 15. Jadi di Teluk Wondama 15 KK. Kemudian di Bengkulu itu ada di Kabupaten Bengkulu Selatan 20 KK. Lalu di Provinsi Sulawesi Selatan itu 30 KK, tepatnya di Kabupaten Lutin 15 KK. Kemudian di Sidrap 15 KK. Jadi total 30 untuk di Sulawesi Selatan. Lalu di Sulawesi Tenggara itu ada 30 KK ya, lokusnya ada di Kabupaten Munah 15 KK, lalu di Kabupaten Konawe 15 KK, jadi total 30 KK. Kemudian di yang terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya adalah di Kabupaten Sumba Timur itu 15 KK. Jadi total keseluruhan untuk rencana penempatan tahun 2023 adalah 200 KK. Jadi ini yang perlu sahabat transmigrasi ketahui. Namun demikian, yang ingin juga saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat calon warga trans, hal yang memang harus diketahui, dipahami adalah yang pertama terkait dengan hak-hak warga calon transmigrasi. Jadi ada di samping melakukan pendaftaran, lalu kemudian dinyatakan diterima, dilakukan proses namanya pembinaan awal ya, ada namanya workshop lah ya, dibina, dilatih dulu sebelum pemberangkatan. Namun demikian, hal yang paling penting adalah terkait dengan hak yang diterima dulu. Hak yang diterima dulu apa? Jadi yang diterima itu ada namanya lahan pekarangan, itu ada fasilitas rumah ya, dan pekarangannya itu biasanya luasannya adalah 0,25 hektar ya 0,25 hektar. Lalu kemudian ada lahan usaha satu itu sekitar 0,75 hektar. Lalu kemudian lahan usaha 2 itu ada sekitar 1 hektar. Total adalah 2 hektar. Sehingga yang perlu sahabat trans ketahui, yang pertama saya ingin sampaikan terkait dengan Permen Desa nomor 11 tahun 2017 kaitan tentang penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Ini harus dipahami, utamanya adalah pasal
73 terkait dengan pembatalan dan penggantian transmigran di satuan pemukiman. Yang pertama, transmigran yang telah ditempatkan nanti di satuan pemukiman itu bisa batal statusnya, ya, dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah tidak mengelola aset produksi bantuan pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk usaha produktif. Ini bisa membatalkan. Lalu yang berikutnya adalah meninggalkan satuan pemukiman selama 60 hari berturut-turut tanpa izin tertulis, ya, dari kepala desa atau pejabat yang diberi kewenangan. Jadi tanpa izin keluar pun akan sanksinya adalah dibatalkan. Lalu yang ketiga adalah melalaikan kewajiban sebagai transmigran, ya. Ini semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Ya, utamanya adalah ada di pasal 16. Lalu berikutnya adalah menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Lalu kemudian yang terakhir yang membatalkan statusnya sebagai warga transmigrasi itu adalah memindah tangankan tanah yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu menjual belikan lah, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Jadi pembatalan ini yang melakukan itu, yang menetapkan adalah bupati atau wali kota, ya, di daerah tersebut, ya. Lalu kemudian berikutnya adalah penetapan pembatalan itu, ya, dilaksanakan berdasarkan usulan tertulis kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transmigrasi, ya, sesuai dengan ini nanti akan ada format yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi ini yang perlu sahabat transmigrasi pahami. Lalu kemudian ada sering muncul pertanyaan ini, lalu kapan, ya, kapan batas waktu warga transmigrasi itu bisa melakukan pemindahantanganan. Jadi ini diatur di PP Nomor 3 Tahun 2014 terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 29 Tahun 2009 tentang transmigrasian. Diatur di pasal 31 bahwa yang pertama, tanah yang diberikan kepada transmigran dan penduduk setempat yang pindah ke pemukiman baru sebagai bagian dari satuan pemukiman pugar sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, ya, tidak dapat dipindahtangankan kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 tahun. Jadi 15 tahun. Jadi ini harus sahabat-sahabat transmigrasi pahami dan ketahui. Jadi sekali lagi di dalam proses pelaksanaan transmigrasi itu ada hal-hal pembinaan yang dilakukan terkait dengan pembinaan mental spiritual setelah dilakukan penempatan, ya, dilakukan penempatan itu ada namanya fasilitasi, ya, sosial budaya kemasyarakataannya difasilitasi. Lalu kemudian ada jaminan hidup, ya, selama setahun, ya. Lalu kemudian ada pemberian saprodi sampai dengan 5 tahun, ya, dilakukan pembinaan oleh Kementerian Desa. Baru setelah dinyatakan selesai proses pembinaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kira-kira begitu sahabat-sahabat calon transmigrasi. Selamat untuk beraktivitas. Kita lanjutkan proses perkembangan hidup kita di daerah-daerah transmigrasi yang tentu akan membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk bangunan bangsa Indonesia ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat. Salam transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.